Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Rehan Fakriah dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan NIM 2892150106. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur pasar. Pengertian pasar dan struktur pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat pasar dalam bentuk fisik, seperti pasar barang atau pasar konsumsi. Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subjek tersebut masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan harga barang di pasar. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar penting karena mempengaruhi hasil pasar, terutama dalam hal keuntungan. Ini mempengaruhi peluang, motivasi, dan keputusan strategis pelaku ekonomi yang berpartisipasi di pasar. Perusahaan menganalisis untuk menjelaskan dan memprediksi hasil pasar, terutama laba. Bagi pemerintah, ia memberitahu mereka cara mengatur pasar, memastikan persaingan yang adil dan mengurangi dampak buruk persaingan tidak adil, seperti kartel bagi perekonomian. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, atau monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang didirikan oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Jumlah dan nilai transaksi dari setiap individu atau pembeli dan penjual sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah dan nilai output industri secara keseluruhan, sehingga individu-individu tersebut tidak bisa mempengaruhi harga produk. Dalam struktur pasar seperti ini, para pembeli dan penjual secara individual bertindak sebagai penerima harga atau price takers. Dalam jangka panjang tidak ada perusahaan penerima laba di atas laba normal pada struktur pasar persaingan sempurna ini. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ideal karena struktur pasar ini akan dapat menjamin berlangsungnya aktivitas produk dengan tingkat efisiensi tinggi. Oleh karena itu, dalam analisis ekonomi digunakan asumsi bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Model persaingan sempurna didasari oleh asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, terdapat sangat banyak produsen atau perusahaan, maka setiap produsen atau perusahaan hanya memasok produk sebagai kecil saja dari total produk yang ditawarkan di pasar. Pembeli juga sangat banyak sehingga secara individual mereka tidak mempunyai kekuatan monopsoni atau mempengaruhi mekanisme di dalam pasar. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Nah, pasar diartikan sebagai gabungan dari produsen yang memproduksi produk yang homogen atau identik. Ini berarti bahwa antara produk dan produsen yang satu dengan produk dari produsen yang lain bersifat substitusi sempurna. Oleh karena itu, para pembeli tidak dapat membedakan produk-produk dari produsen yang berbeda. Ketiga, setiap produsen adalah pengambil harga. Nah, implikasi dari kedua asumsi di atas adalah
bahwa produsen secara individual tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku dengan mengubah jumlah produk yang ditawarkan. Dengan demikian, setiap produsen hanya menerima harga pasar. Produsen dapat menawarkan produk berapapun jumlah harga pasar tersebut. Yang keempat, perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Tidak ada hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk ke pasar atau keluar dari pasar. Yang kelima, maksimisasi profit atau keuntungan. Nah, ini tujuannya semua perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan, tidak ada tujuan lain. Yang keenam, tidak ada regulasi dari pemerintah. Nah, tidak ada intervensi pemerintah di dalam pasar, seperti tarif subsidi, pembatasan produksi, dan sebagainya. Struktur pasar di mana telah dipenuhi asumsi-asumsi di atas tersebut, pasar persaingan murni atau pure competition. Untuk pasar persaingan sempurna, perfect competition memerlukan asumsi-asumsi tambahan sebagai berikut. Yang ketujuh, mobilitas faktor-faktor produksi sempurna. Faktor-faktor produksi bebas berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui mekanisme ekonomi, dengan kata lain terjadi persaingan sempurna di dalam pasar input. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek pada PPS. Analisis jangka pendek atau short run adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru ke dalam pasar. Di dalam jangka pendek, pemaksimuman keuntungan pada PPS dapat diterangkan dengan dua cara, yaitu satu, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Dengan cara ini, keuntungan maksimal dapat tercapai apabila perbedaan ini dinilai antara penjualan total dengan biaya total yang paling maksimum. Artinya, pencapaian keuntungan maksimum adalah sama dengan keuntungan hasil penjualan total dikurang biaya produksi total. Yang kedua, menuju ke keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Maksimalisasi laba dengan cara ini dilihat dari kondisi di mana biaya marginal atau MC sama dengan keuntungan marginal atau MR, atau MR sama dengan MC. Jika perusahaan dari data yang dipunyai berada dalam kondisi MR lebih besar daripada MC, maka yang dilakukan adalah menambah produksi untuk meningkatkan keuntungan. Sebaliknya, jika MC lebih besar daripada MR, maka tambahan produksi malah mengurangi keuntungan, sehingga perusahaan cenderung mengarungi produksi. Artinya, kondisi yang paling keuntungan adalah MR. MC untuk kondisi ini keuntungannya dirumuskan dengan tambahan untung sama dengan tambahan penjualan total dikurang tambahan biaya. Dalam jangka pendek, terdapat 4 kemungkinan dalam corak keuntungan atau kerugian perusahaan, atau keadaan keseimbangan perusahaan, yaitu yang pertama, mendapat untung luar biasa atau untung melebihi normal. Yang kedua, mendapat untung normal. Nah, yang dimaksud mendapat untung normal ini yaitu perusahaan akan mendapat untung luar biasa apabila harga lebih tinggi dari biaya rata-rata. Yang paling minimum, keuntungan seperti ini hanya akan berlaku dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, adanya keuntungan tersebut akan menarik kemasukan perusahaan-perusahaan baru. Maka penawaran barang akan bertambah dan ini mengakibatkan penurunan harga sehingga akhirnya keuntungan luar biasa tersebut tidak terwujud lagi. Yang ketiga, mengalami kerugian tetapi masih dapat membayar biaya rubah. Nah, yang dimaksud itu adalah perusahaan mengalami kerugian tetapi masih dapat beroperasi, yaitu harga adalah lebih rendah dari biaya total rata-rata, tetapi lebih tinggi dari biaya berubah rata-rata. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan akan meneruskan usahanya karena kalau tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, yaitu banyak biaya tetap yang dikeluarkannya. Nah, nomor 4, dalam keadaan menutup atau membubarkan perusahaan. Perusahaan akan menutup usahanya berlaku apabila hasil penjualan hanyalah sebesar atau kurang dari biaya berubah.
Sekiranya perusahaan menghadapi keadaan seperti ini, tidak ada gunanya bagi perusahaan untuk meneruskan kegiatan memproduksi. Walaupun perusahaan menghasilkan barang, ia sama sekali tidak dapat memperoleh pendapatan untuk menutupi biaya tetap yang telah dikeluarkan. Nah, ada pasar monopoli. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip atau close substitute, dan terdapat hambatan masuk atau barrier to entry ke pasar. Jadi ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Nah, yang di sini yang dimaksud hanya ada satu penjual, karena hanya ada satu penjual, maka pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Dalam hal ini, pembeli hanya menerima syarat-syarat jual beli yang ditentukan penjual. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Misalnya, aliran listrik tidak mempunyai pengganti dari barang lain. Ada barang pengganti tetapi sifatnya berbeda, misalnya lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan fungsi aliran listrik untuk menyalakan TV, setrika, dan sebagainya. Ketiga, terdapat hambatan masuk ke pasar. Hambatan ini bisa berbentuk undang-undang, memerlukan teknologi yang canggih, dan memerlukan modal yang sangat besar. Keempat, sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengendalikan tingkat produksi dan volume produk yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang dikehendaki. Keseimbangan pasar monopoli. Perusahaan monopoli tidak mempunyai masalah besar dengan keseimbangan jangka panjang selama ini dalam jangka pendek memperoleh laba maksimum. Hambatan untuk masuk menyebabkan perusahaan monopoli mampu menikmati laba supernormal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan monopoli akan kehilangan laba supernormal normal jangka panjang bila tidak mampu mempertahankan daya monopolinya, sehingga perusahaan tergantikan oleh perusahaan lain yang mampu menghasilkan atau memanfaatkan teknologi produksi yang lebih efisien. Sekian presentasi saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.